Setelah vakum 2 minggu karena teguran hak cipta. Pada video kali ini akan saya jelaskan cara mendapatkan 100 hingga 1000 subscriber dalam sehari, mustahil tapi mungkin terjadi asalkan tonton video ini sampai habis. Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Pada video kali ini akan saya jelaskan cara mendapatkan 100 hingga 1000 subscriber. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula adalah menentukan niche atau fokus tema channel, saat penonton baru menemukan channel kita dan menonton salah satu video kita. Kemudian melihat video lainnya masih satu niche atau satu fokus tema yang sama dengan minat mereka, maka hampir dipastikan penonton tersebut mau untuk subscribe. Tapi jika penonton baru tersebut menemukan salah satu video kita dan melihat video lainnya tidak satu niche atau konten campur-campur alias gado-gado, kemungkinan mereka subscribe sangat kecil. Jadi, pentingnya niche atau tema channel kita tetap pada niche atau fokus tema yang sama, karena ini akan menambah keyakinan penonton kita untuk subscribe. Yang kedua, kita akan bahas tentang videonya. Tentunya banyak jenis konten seperti tutorial, konten mancing, konten vlog, komedi dan lain-lain. Jadi setiap jenis konten memerlukan perlakuan yang berbeda-beda menurut jenis kontennya. Jika niche atau fokus tema channel kita tutorial, kita punya dua pekerjaan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, pembuatan naskah agar konten menarik dan penyampaiannya tidak bertele-tele. Kemudian editing video agar isi konten tersebut tidak membosankan. Menambah tag pelengkap agar konten kita tidak monoton, dan yang ketiga, sebagai konten kreator, kita juga harus memikirkan manfaat apa yang didapat penonton saat mereka menonton video kita. Tentu ini kembali kepada jenis konten yang kita buat, lalu durasi video juga berpengaruh penting. Buatlah konten yang sesuai kebutuhan, jangan menargetkan durasi video yang panjang jika ini hanya akan merusak retensi penonton kita. Jadi buat kawan YouTube semua, tentukan niche atau fokus tema channel, yang sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki sekarang agar kita tidak kehabisan ide konten, karena YouTube jangka panjang 5 hingga 10 tahun ke depan kita harus bisa konsisten membuat konten. Langkah berikutnya untuk mendapatkan subscriber dengan mempelajari analistik video kita, pahami dan pelajari bagian apa saja yang penting, video mana yang trending di channel kita, ini akan jadi referensi pembuatan konten berikutnya, karena pada dasarnya konten kreator harus bisa memenuhi kebutuhan penonton, bukan penonton dipaksa untuk menonton video kita, tapi kita harus paham apa maunya penonton di channel kita, kemudian melihat channel yang ditonton penonton channel kita. Ketika kita bisa menjawab kebutuhan penonton di channel kita, maka dengan sendirinya views maupun subscriber akan mengalir dengan sendirinya. YouTube bukan tanpa alasan memberikan data lengkap tentang channel lain yang ditonton penonton di channel kita, ini agar kita mengetahui apa yang diinginkan penonton atau subscriber kita. Jika pada bagian ini belum muncul atau ada keterangan belum cukup data untuk menampilkan bagian ini, maka kita perlu memperbanyak lagi konten kita atau lebih rajin lagi untuk upload video, agar YouTube cukup data untuk menampilkan bagian ini. Di sini kita disuruh untuk belajar memahami apa yang diinginkan oleh penonton kita, mulai dari jenis konten sampai pola thumbnail yang memiliki rasio klik tayang yang tinggi. Bagian lain yang perlu kita lirik adalah sumber trafik. Jika pada bagian rekomendasi video lebih tinggi dari fitur jelajah, maka bisa dipastikan video yang kita upload masih sengsara, alias susah dapat views. Jadi pada bagian sumber trafik yang diperhatikan adalah fitur jelajah. Jika fitur jelajah lebih tinggi dari rekomendasi video, maka dapat dipastikan views pada channel kita akan meledak. Kemudian membuat jadwal upload, algoritma YouTube akan menyukai channel yang konsisten upload video. Buat jadwal upload video, sesuai kemampuan kita, jangan memaksakan upload di luar kemampuan kita. 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, paling minim 1 kali seminggu, tentukan jadwal upload mengukur kemampuan dan kesibukan kita. Jika konsistensi channel kita terjaga, maka ini akan membuat channel kita disayangi algoritma YouTube. Langkah terakhir untuk mendapatkan 100 hingga 1000 subscriber adalah, hal pertama yang diperhatikan adalah menjaga minat penonton pada channel kita. Inilah pentingnya channel berada pada niche atau fokus tema yang sama. Apakah channel yang memiliki konten campur-campur tidak bisa dimonet? Jawabannya bisa, tapi akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan subscriber dan views. Kemudian memahami retensi penonton. Video yang memiliki retensi penonton yang tinggi akan dipromosikan oleh YouTube secara gratis.
Jadi kesimpulannya dari pembahasan di atas adalah konsistensi, makin sering kita upload video semakin mahir kita melakukan editing, semakin sering upload, semakin banyak konten yang kita buat semakin tinggi kemungkinan salah satu video kita akan viral, mendapatkan ribuan hingga ratusan ribu views maka akan semakin besar pula jam tayang yang kita dapatkan. 100 subscriber alami akan jauh memiliki peranan dalam meningkatkan performa channel kita, dari ribuan subscriber bodong yang didapat dari sub for sub jadi melakukan optimasi semaksimal mungkin, riset kata kunci, adalah kunci utama untuk mendapatkan views. Sekian pembahasan kali ini salam YouTuber pemula.